Oke. Nah, untuk materi e-government di pertemuan kita setelah UTS ini, ya, ini sebenarnya materinya masih nyambung dengan materi pertemuan kita ke-6, ya. Jadi waktu di pertemuan ke-6 slide yang saya sampaikan mungkin belum sempat saya jelaskan. Waktu kita bahas sebelum UTS, ya, pada waktu kita bahas sebelum UTS, itu kita sudah bikin cara mengolah data tapi dengan menggunakan statistik sederhana. Nilai misalkan yang tertinggi berapa, rata-ratanya berapa dan segala macam seperti itu ya. Nah, di di metode. Nah, untuk di materi hari ini dan beberapa pertemuan ke depan, itu kita akan mencoba mengevaluasi tingkat kesuksesan e-government. Jadi katakanlah seperti ini. Jadi ketika implementasi e-government, ketika e-government itu sistemnya udah jadi dan siap dipakai, nah kemudian kan setelah dipakai kan pasti ada titik kekuatan, keuntungan atau kelebihannya. Ada trouble tidak hanya dalam sisi software gagal dipakai, tapi juga ada mungkin dalam sisi hal yang lain. Nah, untuk itu maka dilakukan sebuah evaluasi untuk mengukur sukses apa enggak software e-government yang digunakan itu, eh, apakah tidak ada kendala seperti itu. Nah, salah satu metode atau model yang bisa dipakai yang paling sederhana adalah model Dallon and McLean, ya. Dallon and McLean ini nama orang ya, nama orang modelnya. Nah, kita akan bahas ini ya hari ini dan mungkin beberapa pertemuan ke depan. Dan nanti di ujungnya nanti ada cara ngitungnya ya, cara perhitungannya seperti itu. Oke. Nah, konsep dasar dari pengukuran kesuksesan e-government ini itu pasti kecenderungannya adalah bagaimana pelayanan publik yang itu menjadi lebih baik. Ya, jadi tujuan kita kan inginnya agar pelaksanaan pelayanan yang ada di sistem itu menjadi lebih baik. Apalagi dengan adanya COVID ini ya, dengan adanya pandemi COVID ini, maka segala sesuatu hal yang biasanya dilakukan secara manual dengan datang langsung, ke depan budaya itu akan bukan hilang, akan mulai terdisruptif namanya ya, akan mulai tergeser sedikit demi sedikit dengan cara memaksimalkan teknologi digital. Jadi memaksimalkan penggunaan alat teknologi informasi ini akan ke depan akan lebih lebih masif atau lebih banyak ke depannya. Mungkin di zaman kalian ke depan akan lebih banyak. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka manfaat yang akan kita guna dengan penggunaan teknologi informasi itu harus kita dapatkan sebaik mungkin, ya. Gitu ya. Maka pada saat aplikasi ataupun sistem itu sudah jalan, maka perlu alat ukur kan. Misalkan kalian kan mungkin selama ini kita bikin program udah jadi aja. Misalkan katakanlah ada tugas mata kuliah pemrograman, ya kalian disuruh bikin web, terus dikumpulkan, terus dinilai. Nah, penilaian yang diberikan oleh dosen itu sebenarnya salah satu alat ukur untuk mengukur aplikasi itu berjalan dengan baik apa tidak. Tapi untuk skala yang lebih besar, pengukuran itu tidak hanya dilakukan seperti itu. Maka dibutuhkan dari berbagai macam sisi. Ya. Nah, ada beberapa macam metode sebenarnya, ada model yang bisa digunakan. Terutama kalau di prodi SI ini, kalau mahasiswa-mahasiswa SI itu dia banyaknya kalau kalian lihat ya, ini model-model pengukuran kesuksesan ini banyak sekali. Tapi saya pilih satu yang bisa mudah dipahami. Nanti kalian bisa explore sendiri model-model apa yang bisa digunakan. Nah, ada 5 tahapan yang akan digunakan di dalam model ini. Ya, jadi sebenarnya yang dinilai di dalam model kesuksesan e-government ini adalah kualitas sistem, kemudian kualitas informasi yang disampaikan, layanannya seperti apa, terus kepuasan pengguna, ya, end user, pengguna sistem itu seperti apa, dan manfaat sistemnya. Nah, 5 tahapan inilah yang menjadi rujukan untuk menilai sebuah sistem e-government itu sukses apa tidak. Ya, oke. Nah, model kesuksesan e-government atau model kesuksesan sistem informasi Dallon and McLean ini, dia memberikan keterhubungan antara variabel independen dan variabel bebas, ya, dengan dimensi sukses. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya, ini ada sistem quality, ini kualitas sistemnya, ya.
Jadi cara membacanya seperti ini. Jadi ada kualitas sistemnya. Kualitas sistemnya seperti apa? Kemudian informasi yang ditampilkan seperti apa? Apakah berguna informasi-informasi yang ada di web tersebut? Nah, dua hal ini nanti akan membentuk, ya, akan menceritakan, akan menjadi dasar apakah itu bagus digunakan, yang ujung-ujungnya nanti akan menciptakan sebagai user satisfaction, akan mengakibatkan adanya kepuasan. Jadi gini, contohnya, secara gampangnya gini, wah, sistemnya ini bagus banget Pak, webnya Pak. Terus saya tanya, eh, semua informasi yang ada di web itu kira-kira berguna nggak bagi Bu? Oh, berguna sekali Pak. Saya bisa tahu berapa bayarannya, misalkan. Saya bisa tahu prosedurnya, saya bisa tahu, saya nggak perlu ngantri-ngantri lama, dan sebagainya. Berarti informasi dan kualitas sistem yang ada di situ sudah bagus. Akhirnya akan membuat orang menggunakannya. Nah, karena dia sudah ada kepuasan di dalam sistem quality dan si information quality, maka akan pada saat penggunaan ini akan memunculkan kepuasan terhadap pengguna itu, user satisfaction. Jadi akibatnya ini saling bolak-balik nih memberikan itu. Ya, contoh misalkan saya nggak sebutin marketplace yang ada 3 yang misalkan yang besar yang saat ini banyak dipakai orang. Nah, kalian ketika ada temennya, kamu pakai marketplace apa? Udah beli aja di sini kata kalian. Udah jangan di situ, saya tuh agak ribet kalau menggunakan itu. Kayak gini gini gini. Ini ada diskon, ada promonya besar-besaran. Nah, itu kan artinya ketika kita menggunakan muncul kepuasan kenapa kita bisa mempromokan itu kepada teman kita. Ya, malahan kita ngotot, udah pakai ini aja lebih murah, ini seperti itu. Nah, akibatnya dua hal ini akan memunculkan impact secara individu kepada kita. Ya, jadi akan terasa, oh, impact akibat yang dimunculkan itu seperti apa. Akibatnya lagi akan memunculkan organisasi impact-nya. Jadi terhadap aplikasi itu akan memunculkan. Jadi misalkan karena saya mau ngurus surat-surat lewat sistem e-government itu mudah, cepat, akhirnya organisasi itu akan mendapatkan feedback baik dari masyarakat atau dari pengguna terhadap aplikasi. Nah, inilah yang menjadi diagram inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menilai apakah tingkat kesuksesan sebuah aplikasi ataupun sistem informasi e-government ini bisa dihitung, bisa digunakan, bisa dinilai dari sisi quality-nya seperti apa, dari sisi kualitas sistemnya, kualitas informasinya, kemudian penggunaannya, kemudian kepuasan pengguna, dan impact-impact yang dihasilkan dari hal-hal yang ada sebelumnya seperti itu. Jadi dampak individunya, dampak organisasinya. Nah, model Dellon and McLean ini ya itu ada di tahun 92. Jadi muncul di tahun 92 di awalnya. Jadi ada 2 orang, Dellon dan McLean ini. Ini kalau kalian sering ikut seminar ataupun ikut nanti ada apa istilahnya tuh jurnal, ini paling sering dibahas oleh orang mahasiswa-mahasiswa SI ini, Dellon and McLean ini. Ya. Seperti itu. Jadi ini bisa menjadi dasar bagi kita. Ini tahun 92. Kemudian di tahun 2003 terjadi revisi terhadap model yang 92 ini. Jadi model 92 ini direvisi menjadi model 2003. Nah, apa Pak yang menjadi perbedaannya? Yang perbedaannya adalah yang dulunya diagram di awal ini ada sistem quality dan information quality. Kemudian di diagram ini information quality tetap ada, sistem quality, tapi ada service quality. Jadi kualitas sistem, kemudian tujuan dari sistem ini, ya ini layanannya, kualitas layanannya seperti apa. Kalau ini kualitas sistemnya secara keseluruhan, ini kualitas informasi yang dihasilkan. Nah, panah-panah ini ya itu untuk menunjukkan keterpengaruhan. Jadi contoh misalkan gini, informasi kualitas informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi e-government itu akan memberikan intention to use, akan memberikan intensi itu apa pengaruh atau intensi lah ya, akan memberikan intention terhadap user untuk menggunakan, ya, intention to use. Jadi oh kecenderungan karena informasinya bagus, oke saya akan pakai itu.
Nah, atau bisa juga information quality ini akan mempengaruhi terhadap kepuasan. Jadi masing-masing dari masing-masing 3 kelompok ini, informasi, sistem, dan service quality ini akan memberikan pengaruh terhadap 2 hal ini, intention to use dan user satisfaction. Kalau di sebelumnya, use ini cuma 1. Nah, sekarang dibagi 2. Ya, intention to use ini lebih cenderung kepada gini dia. Oke, saya akan pakai itu karena informasi bagus, tapi belum menggunakan. Tapi saya simpan sebagai arsip, sebagai dasar bagi saya nanti akan saya pakai itu. Intention saya, waduh ini teman-teman kok bilang pakai marketplace ini deh enak. Terus saya belum pernah nyoba. Udah deh, nggak apa-apa, saya simpan rekomendasi dari teman-teman tadi sebagai dasar nanti kalau saya gunakan. Nah, ini yang kita sebut intention to use. Kalau saya sudah biasa menggunakannya, nanti akan use ya, akan saya pakai itu. Karena saya tertarik akan muncul user satisfaction. Atau kalau saya tidak suka dengan sistem itu, saya akan muncul kata-kata atau muncul informasi tentang ketidakpuasan terhadap sistem itu. Jadi intention to use dan use ini saling berpengaruh. Jadi perbedaannya di mana, Pak? Perbedaannya adalah satu. Di model 2003 ini ada penambahan satu ini, kemudian use-nya dibagi 2. Nah, kemudian yang individual impact dan organizational impact ini ya tergantikan dengan yang namanya net benefit. Ya, keuntungan bersih lah istilahnya ya. Ya, keuntungan bersih. Jadi keuntungan. Jadi kalau kita menggunakan dan adanya kepuasan akan memberikan manfaat. Manfaatnya apa nih? Manfaat keuntungannya seperti itu. Nah, di sini dikatakan seperti ini di catatan ini ya. Kualitas sistem, tujuan penggunaan, dan keuntungan, sedangkan variabel intention to use, yang ini intention to use, merupakan suatu sikap nih, tadi sikap tadi. Variabel use-nya itu adalah perilaku. Oh, sikap itu seperti ini, udah pakai aja deh itu. Perilakunya nanti dia gimana, akan memunculkan perilaku dari sikap itu. Ya, seperti itu. Jadi karena pengaruh, udah jangan pakai itu dong, jangan pakai itu, nanti itu macam-macam telat inilah barang nggak sesuai dan segala macam. Ini akan memunculkan perilaku kita. Aduh, jangan deh, saya nggak pakai itu. Ya, nah ini model yang nanti akan kita pakai justru adalah model yang kedua ini, model 2003 ini yang akan kita gunakan sebagai model untuk menganalisis. Ya, oke, sampai sini dulu ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau disampaikan. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, lebih dalam lagi, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 7 kotak ini, ya 7 kotak ini, itu bisa aja digambarkan, atau 8 kotak ini bisa aja digambarkan seperti ini. Jadi ini nanti akan menjadi variabel-variabel. Ya, jadi keterkaitan antar variabel deh ini. Contoh misalkan gini, kita bisa menentukan kualitas informasi yang disampaikan dari sebuah sistem e-government itu terhadap kepuasan. Ini panahnya ini. Yang pertama satu. Kita bisa juga menghitung nanti pengaruh kualitas informasi yang disampaikan ini terhadap intention, terhadap ini, net benefit ini. Tapi dia melalui user satisfaction. Jadi, Pak, saya mau ngitung net benefitnya dari mana? Oke, kita hitung dari user satisfaction. Tapi bukan langsung ke sini. Bukan langsung ke sini dia. Tapi dari sini, lewat sini. Atau yang ketiga, kita bisa menghitung atau menentukan pengaruh kualitas sistem itu ini, ya, terhadap net benefit ini melalui kepuasan. Nah, lewat ini. Ya. Jadi istilahnya informasi quality dan sistem quality ini akan memberikan impact manfaat yang baik ataupun kurang itu lewat didasarkan dari kepuasan dari pengguna. Seperti itu. Ya. Nah, begitu juga untuk yang lain. Misalkan pengaruh sistem kualitas terhadap kepuasan pengguna. Pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan
terhadap melalui kepuasan pengguna. Ini ada double ya, kualitas layanan. Ini kualitas layanan yang ini ya. Jadi satu kotak ini bisa menghubungkan banyak macam-macam. Ya. Kemudian pengaruh kepuasan pengguna sendiri terhadap net benefit. Jadi PANA ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 ya. Kemudian ini 7, 8. Ya, ini bisa memberikan pengaruh macam-macam di sini. Jadi setiap panah ini nanti akan ada nilainya nanti pada saat kita mau melakukan pengolahan data. Ya. Nah, hasil keseluruhan ini nanti akan memberikan sebuah angka, oh seperti inilah hasil perhitungan ataupun tingkat kepuasan atau tingkat kesuksesan. Jadi misalkan contoh gini nanti. Jadi ketika sebuah web sistem e-government itu kita nilai, ternyata dari sisi kualitasnya dia bagus. Information kualitasnya bagus. Tapi dari sisi sistemnya, sistem ini misalkan bicara, iya Pak, informasinya sih berguna Pak, saya bisa tahu ini, lengkap Pak. Tapi sistem kualitinya misalkan contoh gini, setelah disubmit datanya hilang, input lagi dari awal, atau sering lama loading lama seperti itu. Ya, nah itu contoh sistemnya dari sisi sistemnya. Ya, service quality-nya gimana Pak? Service quality itu layanan yang diberikannya apa? Misalkan contoh gini, kita nggak perlu lagi misalkan nih, kalau kita belanja, kita nggak perlu transfernya, misalkan kita mau transfer nih bayar, ya kita nggak perlu lagi buka akun atau ke ATM. Cukup misalkan ada aplikasi yang menghubungkan antara sistem itu dengan rekening bank kita. Jadi tinggal dimasukkan ke situ rekeningnya, dia akan mendebet sendiri. Jadi nggak perlu datang dulu ke ATM misalkan ya, datang ke ATM transfer, terus bukti transfernya di foto, baru disubmit ke sistem itu, nggak perlu. Itu contoh kalau transaksi ada pembayarannya. Nah, itu kan service quality. Service quality itu bicara kualitas layanan yang diberikannya seperti apa, sejauh mana. Oke, berarti dari sisi transport kita nggak perlu lagi. Atau misalkan kita bisa bayar pada saat kita melakukan pembayaran itu tidak dianggap sebagai pemotongan biaya ADM. Kan itu menjadi service quality yang diberikan. Ya, kalau kalian lihat ada promo yang terbaru ini, transfer antar bank nggak perlu sistemnya. Itu startup digital yang tentang keuangan. Kenapa? Oke lah transfer antar bank yang berbeda itu 6.500. Coba kalau kita transfer sehari 5 kali itu lumayan. Itu baru kita, baru satu orang kalikan seluruh orang. Wah lumayan tuh uangnya. Nah kalau tidak ada transfer berarti kan orang akan melihat wah bagus nih. Tapi kan dari sisi organisasi kita berpikir juga, masa sih organisasi itu bikin aplikasi tapi dia nggak dapat keuntungan dari itu. Dari mana dia keuntungannya? Nah, mungkin ada sisi lain yang bisa dipakai untuk menilai. Jadi sekali lagi ya, model Dallon and McLean ini bisa dipakai oleh kalian untuk melakukan penilaian segala macam sistem informasi. Ya, jadi tidak hanya e-government ini kebetulan aja kasus kita pembelajarannya adalah menggunakan mata kuliahnya adalah e-government. Jadi kalau kita bahas tentang e-commerce, bisa aja kalian pakai model Dallon and McLean ini untuk melakukan penilaian terhadap aplikasi e-commerce. Ini akan menjadi gini ya. Ini menjadi kalau kalian nanti mau jadikan ini sebagai tugas akhir, model ini bisa jadi salah satu rujukan. Ya, nanti saya ajarkan cara ngitungnya, pakai softwarenya apa. Nah, nanti kalau sudah jadi modelnya, ya, nanti kalian kalau mau bikin proposal skripsi, mau jadiin project, itu bisa menggunakan ini. Ya, di model ini. Jadi kita tidak perlu bikin program di sini. Iya betul, nggak bikin. Kenapa? Asumsinya programnya udah jadi kan. Nah, program udah jadi itu kan mau dinilai. Bagus apa enggak dipakai oleh orang. Nah, caranya adalah dengan menggunakan model ini. Gitu ya. Jadi model ini tidak bahas bagaimana cara bikin program, enggak, tapi bagaimana menilai program yang sudah dibuat oleh kita, kemudian seperti apa, sukses apa enggak dilaksanakan. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Ya, enggak kalau ada. Belum ada, Pak. Oke, belum ya, Gus. Oke, lanjut ya. Oke, nah sekarang saya mau bahas
masing-masing dari variabel yang ada. Ya, jadi yang pertama adalah kualitas sistem. Kualitas sistem ini adalah kualitas output yang dihasilkan dari sistem itu sendiri. Jadi yang ini kualitas sistem ini, ya, itu adalah kualitas output yang dihasilkan oleh sistem itu sendiri. Ya, nah bisa juga kualitas sistem itu bicara tentang kualitas dari kombinasi antar perangkat keras dengan perangkat lunak. Jadi kalau kita bilang sistem, misalkan contoh gini, kamu bikin apa? Saya bikin sistem informasi penjualan tunai, Pak. Misalkan contoh ya. Berarti ada aplikasi yang dia buat dinilai dari kualitas kombinasi antara perangkat keras komputernya dengan perangkat lunak software yang dia buat. Ya, untuk memproses data penjualan tadi sehingga sesuai atau dibutuhkan oleh pengguna. Nah, variabel kualitas sistem ini ya itu bisa dinilai dari indikator-indikator ini. Easy of use, kemudahan dalam menggunakannya. Mudah nggak sih mudah nggak sih menggunakannya? Ya, mudah nggak menggunakannya? Secara fungsionalitas. Jadi kalau yang dikatakan kemudahan penggunaan ini coba tadi yang e-commerce tadi. Menurut kalian dari sisi bukan dari sisi lebih besar, lebih banyak dipakai apa enggak, tapi dari sisi kemudahan menggunakannya. Nah, coba kalian bayangkan dari tiga besar marketplace yang ada di Indonesia, kalau yang biasa pakai. Kalian nilai dari sisi kemudahannya. Kemudahan itu gini, misalkan mau mencari tombol logout, ya itu gampang nggak? Kalau mau mencari barang-barang yang murah dengan harga tertentu mudah nggak? Kemudian kalau mau mencari kelompok-kelompok barang mudah nggak? Nah, menu-menunya itu ya kemudahan mudah nggak menggunakannya. Kalau mau transfer, oh tinggal di sini Pak, tinggal di sini. Nah, kita bisa menentukan. Nanti kita akan hitung atau kita akan dapat data perhitungannya kemudahan penggunaan ini. Nah, ini masuk di dalam kualitas sistem. Ya, contoh yang lain atau yang indikator yang lain adalah fungsionalitas. Ya, fungsionalitas itu bisa bicara misalkan gini, kalau kita refund tuh pengembalian dana, retur barang, itu fungsionalitasnya seperti apa. Kemudian bicara reliability, keandalan. Ya, keandalan ini loadingnya lama nggak? Ya, terus kemudian kalau dari sisi apa? Dari sisi eh, keamanan gimana? Nah, itu bisa juga masuk di dalam sisi reliability. Kemudian fleksibel nggak? Jadi fleksibel itu misalkan gini, kalau kita mau beli barangnya lebih, terus nanti kita bisa pilih lagi barangnya di drop, mau dikeluarkan dari keranjang, dimasukkan. Misalkan ya, contoh seperti itu. Kalau di e-government ini, kalau saya misalkan sudah login, sudah ngupload foto, apakah foto foto saya yang sudah diupload itu bisa dijadikan dasar untuk pengiriman foto berikutnya, untuk aplikasi, misalkan bikin KTP misalkan itu. Udah nggak usah lagi foto langsung, tapi cukup dengan mengupload foto yang sudah ada soft copy-nya. Nah, itu fleksibilitas itu. Dari sisi fleksibilitas. Kemudian integrasi. Nah, integrasi ini tadi ada nggak pihak ketiga yang dimasukkan di dalam sistem? Contoh misalkan gini tadi pembayaran. Kita tahu bahwa ketika terjadinya transaksi pembayaran, berarti kita harus terhubung dengan bank kan untuk membayar itu. Nah, apakah orang perlu keluar dari sistem, melakukan pembayaran manual dulu, baru kemudian buktinya ditransfer, diupload. Kalau kita bisa menghubungkan sistem kita dengan sistem pembayaran yang lain, dengan sistem yang lain, itu berarti ada integrasi di situ. Contoh misalkan gini, mau bikin KTP, padahal misalkan gini, kita mau bikin, katakanlah mau bikin di kepolisian surat keterangan apa tuh sehat, misalnya surat keterangan sehat ya, surat berkelakuan baik, misalkan catatan kepolisian, misalnya. Nah, data kependudukan kita kan sudah ada kan, sudah ada di Dukcapil ya,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kalau kita misalkan kalau misalkan gini, pada saat kita nginput data, kita masih harus melakukan fotokopinya mana, terus ininya mana, berarti belum ada integrasi di situ. Saya nggak bicara jelek ya, tapi belum ada integrasi. Tapi kalau misalkan, oh fotonya datanya ini ya, oke, datanya ditarik langsung otomatis ke situ. Sama seperti perbankan, oh datanya udah ada. Jadi ditarik dari data kependudukan kita, ditarik oleh bank. Nah itu berarti sudah ada integrasi. Sistem perbankan, sistem kesehatan itu akan terhubung, misalkan. Ya itu yang dimaksud sebagai integrasi. Kalau kesehatan kan misalkan dia saat ini kan dia sudah terhubung dengan BPJS. Jadi dengan kartu keanggotaan kita dia akan cek, oke, ada kartu BPJS, ada, dia akan integrasi. Nah, ke depan mungkin data-data yang lain akan terhubung ya dengan KTP, sistem KTP. Jadi otomatis. Makanya setiap kita punya single number ya, single number ya. Single number tuh nomor kependudukan kita tuh satu. Kita mau pindah kemanapun juga, dari Cirebon pindah ke mana, itu nomor kependudukan kita tidak berubah. Ya, itu identitas kita jadi sebagai seorang warga negara. Nah, itu akan ditarik kemana-mana datanya. Kemudian ada juga kualitas informasi, bisa juga merupakan interpretasi dari keluaran yang dihasilkan. Ya, bisa juga berkaitan dengan tingkat manfaat yang didapat dari informasi. Masing-masing dua ini akan menghasilkan indikator. Nah, inilah indikator kualitas informasi. Nah, kalau ini indikator untuk mengukur kualitas sistem, ini kualitas informasi. Ya, ini sistem, ini informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan, ya coba kalian perhatikan. Informasi berarti saya menyampaikan informasi kepada kalian. Seperti tadi saya sampaikan ya, misalkan untuk PTMT saya belum ketemu atau belum ngobrol dengan Kaprodi. Nah, itu berarti informasi yang saya sampaikan. Kualitas informasi yang saya sampaikan tadi apakah akurat? Apakah tepat waktu? Apakah lengkap? Oh, berarti belum lengkap karena saya belum menyampaikan, belum ketemu dengan ini ya. Nah, nanti relevan nggak dengan itu? Oke, relevan karena ini berkaitan dengan pertanyaan yang mengajukan, Pak, ada PTMT apa enggak, Pak? Nanti seperti itu. Ya. Nah, ini kualitas informasi, yang atas adalah kualitas sistem. Nah, begitu juga untuk yang lain-lain. Ya. Ya, silakan kalian baca dan pelajari atau pahami apa yang kira-kira menjadi indikator-indikator dari masing-masing variabel. Jadi variabel itu yang ini, yang kotak-kotak ini. Sedangkan dari masing-masing kotak ini akan menghasilkan indikator-indikator penilaian. Jadi nanti akan kelihatan indikator penilaian. Misalkan contoh kepuasan pengguna. Itu merupakan tingkat yang digunakan untuk mengukur respon pengguna atas informasi yang dihasilkan. Jadi puas itu kan harus ada alat ukurnya. Misalkan pertanyaannya gini, kita misalkan katakanlah kemana ya, misalkan gini ya, misalkan kita di hotel katakanlah. Nah, kalau kita nanya, kamu kemarin tinggal di hotel nginep di hotel itu seperti gimana pendapatnya? Nah, pada saat kita menyampaikan, wah jangan di hotel itu, waduh hotelnya aja namanya sekian sekian sekian, keluar ya bla 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 bla. Atau yang lain lagi, waduh enak banget nih hotel itu, wah semuanya ini terus mau akses kemana aja gampang di situ. Nah, itu adalah contoh informasi yang keluar terhadap sebuah produk untuk yang digunakan sebagai kepuasan, sebagai hasil dari kepuasan pengguna terhadap fasilitas yang ada itu. Apalagi kalau sistem kan seperti itu. Nah, harus muncul itu kepuasannya. Nah, maka muncullah alat ukurnya. Ya, alat ukur itu. Berarti harus kita nilai. Bla 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 yang dia bilang tidak suka, bla 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 yang bilang suka, itu kita ukur, kita jadikan sebagai sebuah alat ukur. Contoh misalkan ini, kepuasan atas kualitas sistem informasi yang dihasilkan. Kepuasan pengguna itu atas fasilitas yang ada. Gitu. Dan fitur yang ditawarkan oleh sistem. Ya, fasilitas itu misalkan mau cari gampang, mau apa istilahnya itu,
mau disimpan dulu datanya gampang, terus produk dengan produk pencariannya mudah, informasinya lengkap, dan fitur yang ditawarkan, fitur itu misalkan ada fitur diskon, fitur promo. Nah, itu mungkin akan memunculkan kepuasan pengguna terhadap sistem yang dihasilkan. Ya, apalagi e-government, ya, kepuasannya terhadap layanan yang diberikan oleh sistem itu kepada masyarakat. Nah, begitu juga manfaat bersih ya dan yang lain-lainnya. Nanti silakan kalian baca kembali slide yang sudah disampaikan ini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan kita diskusi di grup ya. Nah, nanti dari masing-masing variabel kemudian akan menghasilkan indikator, itu bisa kita turunkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya, ini contoh ya, ini nggak mesti harus gini. Contoh misalkan, kelengkapan. Kita bisa menanyakan, informasi yang diberikan sistem e-government lengkap apa tidak? Ya, kemudian kita bisa bicara kemudahannya misalkan. Kita bisa tanya sistem e-government mudah dipahami apa dan dioperasikan tidak. Kemudian bisa juga kita bicara kerahasiaan sistem itu terjamin nggak tiap pengguna. Nah, kualitas informasi, kualitas sistem, kemudian kualitas layanan, kepuasan pengguna dan net benefit ini akan menjadi dasar pertanyaan bagi kita. Ya, jadi pertanyaan ini. Nah, kalau kita kemarin kan lebih cenderung bertanya yang kita kalau yang UTS yang diberikan itu pertanyaannya dia pertama belum menggunakan metode, baru pakai alat ukur standar statistik biasa. Ya, seperti itu. Kita tanya ini. Nah, kemudian mengolah datanya juga itu masih sederhana. Ya, rata-rata ya dan sebagainya. Nah, sekarang dengan menggunakan model Dellon and Maclean, kita bisa menentukan variabelnya, indikatornya apa, dan pertanyaan yang akan kita berikan. Apakah 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 indikator ini wajib Pak seperti ini? Enggak, bisa dieksplor. Silakan ditambahkan, dikurangi, atau disesuaikan dengan sistem yang ada. Ya, oke. Nah, ini contoh ya, seperti itu. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengukurnya, Pak, mengolah datanya ini. Ya, bagaimana cara kita mengolah data ini? Nah, saya sudah kasih 2 referensi jurnal yang ada di di MyCAC. Ya, ini silakan dibaca. Itu contohnya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, saya coba share lagi. Slide yang kedua ya. Nah, ini. Nah, di slide yang kedua ini, kita ambil studi kasusnya untuk mengukur tingkat kesuksesannya. Ya. Jadi dengan model Dellon and Maclean tadi. Nah, rujukannya, rujukan jurnalnya adalah ini judulnya. Ini. Mengukur tingkat kesuksesan website e-government pada sistem seleksi CPNS menggunakan model Dellon and Maclean. Ya. Nah, ini jadi aplikasi yang ada ini adalah aplikasi untuk tes online ya, calon pegawai negeri sipil atau ASN. Oke. Selama ini proses rekrutmen pegawai negeri atau aparatur sipil negara itu dilakukan secara online lewat sistemnya ini, ya. Ini namanya SSCSN BKN. Ini bisa dibuka oleh kalian, ya bisa dibuka oleh kita. Nanti silakan diakses ya. Nah, sejauh ini ya dari jurnal itu saya coba rangkum ya ini ya, masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pelamar pada saat dia menggunakan website ini. Oleh karena itu, kita ingin mengetahui tingkat kesuksesan website tadi di mata pengguna. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menggunakannya, Pak? Pengguna itu. Berarti kan para pelamar yang akan mendaftarkan menjadi calon ASN. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita pilih modelnya pakai apa? Oke, kita pilih pakai model Dellon and Maclean 2003. Itu. Ya, paham ya? Jadi misalkan itu, Pak, saya mau bahas aplikasi tentang retribusi pajak.
Nah, siapa penggunanya? Nah, kita tentukan, oh penggunanya adalah orang-orang yang bayar pajak. Maka nanti ketika kita memberikan kuesioner, itu adalah kepada orang-orang yang menggunakan aplikasi itu. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah memberikan pertanyaan ataupun sampel kuesioner itu kepada penggunanya, seperti itu. Jangan sampai salah. Nah, nanti dari hasil ini resume singkatnya dulu nih sebelum masuk ke detailnya. Dari hasilnya itu disampaikan bahwa service quality dan use itu memiliki nilai. Nah, ini nilai yang sebesar 2,23 dan nilai ini itu didapat dari mana? Nah, kita akan bahas ini nanti ke depan. Nah, ini nanti akan mudah, akan sedikit ada hitungannya ya, akan ada sedikit hitungan statistik. Tapi mudah-mudahan, tapi saya harapkan kalian jangan menjadikan beban. Biasanya kan masih, aduh ngitung lagi Pak. Enggak, jangan. Sekarang ini justru kemampuan itu gini, kalau kalian pernah dengar istilah literasi, sekarang itu yang dibutuhkan ke depan itu selain literasi kemampuan baca tulis, literasi yang berikutnya adalah literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan kita untuk menggunakan teknologi informasi. Bukan jago ya, bukan jago, tapi mampu menggunakannya. Oke, kalau mau gini pakai ini aja Pak, mau ini pakai ini aja. Nah, itu kemampuan literasi digital. Ya, angkatan kalian ke depan itu harusnya lebih powerful. Bukan pada jago bikin program ya, bedakan itu ya. Tapi literasi digital, kemampuan mencari informasi, mendapatkan informasi, mengolahnya menjadi lebih baik. Nah, yang satu lagi yang lebih penting adalah literasi numerik. Literasi numerik. Literasi yang berkaitan dengan angka. Bukan ngitungnya, bukan jago. Misalkan matematika itu apa sih namanya ya? Integral, kalkulus, sekian-sekian gitu. Nggak usah, bukan itu. Tapi literasi yang berkaitan dengan angka. Tahu, oh kalau diberikan angka rata-rata itu artinya apa? Diberi ini contohnya, angka estimasi positif 0,71 ini apa? Itu kemampuan literasi angka ataupun numerik dalam bentuk angka. Nah, ini yang harus. Nah, saya coba ajarkan sedikit ya cara ngitung ini nanti. Mungkin saya tidak terlalu jago, tapi saya tahu ya, saya tahu sering pakai juga ngitung-ngitung ini. Nah, nanti kita akan coba pahami itu bersama. Ya, jadi ini contohnya ya. Jadi dari hasil perhitungan ini kita dapat ngitung angka-angka ini. Service quality-nya, kemudian service quality dan user satisfaction. User satisfaction-nya sendiri adalah nilainya seperti ini. Artinya apa? Nah, ini yang akan kita bahas nantinya. Ya, oke. Sekarang kita lihat nih, kita bedah satu-satu jurnalnya itu tadi. Ya, kita lihat. Jadi, yang mendasari atau yang melatar belakangi kasus ini adalah bahwa pengolahan data digital itu sudah dipakai untuk mendukung penerimaan calon ASN. Ya, dulu-dulu mungkin pada waktu angkatan-angkatan saya tes PNS itu bareng-bareng, misalkan tes tertulisnya dia di gedung di Senayan kayak gitu ya, di Gelora Bung Karno dan seperti itu. Sekarang mungkin di tempat-tempat ataupun di gedung-gedung yang menyediakan fasilitas komputer seperti itu. Nah, aplikasi yang digunakan disebut sebagai sistem seleksi CPNS nasional. Nah, aplikasi ini adalah situs resminya. Jadi silakan dibuka, kalian bisa akses tadi web yang ini nih. Nih. Ya, badankepegawaiannegara.go.id. SSCASN ini singkatan dari Sistem Seleksi CPNS Nasional. Ya, nah, tahapan yang digunakan untuk mengolah data, untuk mengukur tingkat kesuksesan ini, itu dilakukan dengan ini fokusnya. Jadi dia fokus pada aplikasi ini dan mengacu pada 6 model variabel yang digunakan. Nah, variabelnya apa aja? Yang kayak tadi, kualitasnya, sistemnya seperti apa, kualitas informasinya, kualitas layanan, penggunaan sistemnya seperti apa, ya, kepuasan pengguna, dan lain-lain. Jadi 6 ini yang ada di Dellen and McLean 2003 ya. Seperti itu.
Nah, nanti dari 6 ini dibentuk keterhubungan yang kayak tadi. Di sini ada 9 yang terhubung. Jadi bagaimana nanti pertanyaannya sebenarnya hipotesis ini adalah dugaan ya, jawaban yang sifatnya sementara. Jadi kita menduga bahwa variabel kualitas sistem ini nanti akan memberikan pengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem use. Jadi sesuai dengan panah-panahnya aja yang kita buat tadi, bahwa kualitas sistem ini berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Jadi kita duga, kayaknya sih kualitas sistem ini nanti akan memberikan pengaruh Pak terhadap kepuasan pengguna. Pertanyaannya, pengaruhnya sebesar apa? Gitu loh. Misalkan contoh gini, kalau saya tanya gini, kalau kalian mau misalkan gini, kira-kira menurut kalian kalau kalian misalkan mau sukses, apa yang mempengaruhi kalian? Kayaknya sih Pak, kalau saya lulus S1, nah kan kita bilang gitu. Kayaknya sih Pak, menurut saya kalau saya pendidikannya minimal S1 itu akan memberikan ada pengaruhnya Pak terhadap kesuksesan. Oke, itu satu. Kan itu dugaan awal kita. Padahal kan ada orang lain kan yang mungkin nggak sekolah apa S1 ya, itu sukses juga. Oke. Tapi menurut versi kita ada pengaruh tingkat pendidikan itu terhadap kesuksesan seseorang. Nah, seberapa besar pengaruhnya? Nah, itulah dihitung oleh kita. Gitu. Misalkan contoh gini lagi, belanja. Kira-kira barang itu kenapa menarik menurut orang? Kenapa itu laku banget barangnya? Kita bilang ya, kalau dari sisi harga mahal padahal. Untuk barang segitu tuh mahal banget gitu. Nah, apa yang mempengaruhinya? Terus kita punya dugaan, oh berarti sebenarnya orang itu kalau beli barang itu harga itu nggak ada pengaruh bagi dia. Berarti ada faktor lain yang mempengaruhi orang itu sampai membeli barang itu. Bukan harga. Barangnya mahal gitu tetap aja diserbu. Ya. Nah, artinya dugaan kita ada pengaruh yang lain terhadap tingkat kepuasan orang untuk membeli barang itu. Intention to use ya, intention to buy berarti bukan use, berarti bukan menggunakan. Tapi intention to buy, untuk membeli barang itu. Nah, itu dugaan, itu yang disebut sebagai hipotesis. Ya. Nah, untuk kasus Dallon and McLean ini, kita buat atau dari jurnal itu ada 9 variabel yang saling terhubung di sini. Oke, paham ya? Seperti itu. Jadi nanti dari 9 ini ketemu angka-angka, baru nanti terakhir disimpulkan. Oke. Nah, kemudian bagaimana Pak mendapatkan data untuk ini? Ya, maka data ini nanti kita uraikan kayak tadi ya, variabel ini kita buat indikator-indikatornya, kemudian kita uraikan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kita sebut sebagai instrumen penelitian. Instrumennya berupa angket atau kuesioner dengan menggunakan skala pengukuran Likert. Ya, skala Likert itu sangat baik, baik, cukup, sedang, ya seperti itu. Jadi pakai skala Likert. Nah, kuesioner yang digunakan itu ada 6 variabel tadi, yang 6 variabel ini tadi. Ya. Dan beberapa indikator. Ingat ya, tadi ada indikator ya. Ada variabel dan ada indikator, dan masing-masing variabel itu untuk mengukur masing-masing ini tadi, kualitas sistem, kualitas informasi, layanan, dan segala macam. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya untuk memberikan kuesioner. Ya, waktu UTS kan ada yang tanya, Pak, responden yang jawab kuesioner saya baru 3 orang Pak, kurang Pak, saya mau nambahin orangnya, boleh nggak Pak di luar kelas kita? Oke, kita putuskan, oke silakan ditambah. Nah itu bicara tadi itu istilahnya menambah jumlah data sampelnya kita. Nah, sampel dan populasi karena sistemnya adalah aplikasi pelamar CPNS, maka areanya dia batasin kota Bekasi. Artinya orang-orang Bekasi yang mencoba melamar menjadi ASN. Nah, jumlah populasi yang diambil dari para pelamar ini berada di wilayah Kota Bekasi sebanyak 9.600 orang ini. Nah, datanya dari mana? Dia survei mungkin ke BKD-nya. BKD-nya Bekasi itu dia survei. Berapa pelamarnya? Ada 9 ribuan, Pak. Nah, 9.660 orang yang melamar menjadi calon ASN ini, terus kemudian diambil tingkat kesalahannya 5%,
didapat 384 orang sebagai sampel. Jadi 9.000 ini tidak semuanya kita kasih kuesioner. Waduh, banyak banget, Pak. Nah, kita hitung dengan menggunakan sampel. Jadi populasinya adalah segini, sampelnya kita dapat 384 orang. Paham ya? Nah, jadi nanti ketika kita mau memberikan kuesioner ini, pada artinya kata kuncinya adalah orang yang menggunakan sistem itu. Orang yang menggunakan sistem itu. Maka nanti kalian ke depan untuk tugasnya pilih aplikasi yang bisa digunakan orang. Jadi tidak hanya melihat, kalau website kan melihat aplikasi apa yang kira-kira bisa. Nah, ini nanti kelompok tugasnya. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau ada 14 orang, mungkin 7 kelompok 2 orang maksimal itu seperti itu. Ya, 2 atau 3 orang maksimal kalau dia ganjil. Silakan cari satu aplikasi yang sederhana aja yang berkaitan tentang e-government. Terus nanti kelompok, kemudian tentukan populasinya nanti, dan itu menjadi dasar bagi kita ke depan sampai dengan UAS untuk membahas itu. Itu ya. Jadi mulai dari sekarang menentukannya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah menyebarkan kuesioner, ya, menyebarkan kuesioner terhadap 384 orang ini, maka data yang masuk harus kita uji. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti. Ada sedikit uji. Nah, ini statistik. Nguji validitas dan uji reliabilitas ini ya. Validitas itu adalah untuk menguji pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu. Pertanyaannya misalkan tadi ya, bagaimana menurut saudara ini kecepatannya, bagaimana menurut saudara tentang kerahasiaannya ini, bagaimana menurut saudara itu. Nah, masing-masing pertanyaan itu apakah valid apa tidak. Nah, menggunakan metode atau menggunakan alat atau menggunakan cara korelasi version product moment. Nanti hasilnya itu dari 100 pertanyaan yang diberikan itu bisa di-drop kalau dia tidak valid. Nah, kalau dia tidak valid, dari 100 itu ternyata validnya cuma 70, maka 70 pertanyaan itulah yang kita gunakan sebagai tahapan berikutnya. Ya, jadi setelah kita berikan pertanyaan kepada 384 orang, kemudian dari 384 orang itu memberikan jawaban untuk kuesioner kita sebanyak 100 pertanyaan, dari 100 itu kita uji validitasnya, ternyata hanya ada 80 atau 90 yang valid. 10-nya kita buang, tidak kita pakai. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian reliabilitas. Reliabilitas ini menggunakan metode Cron-based alpha itu untuk menentukan jawaban. Jadi hati-hati. Misalkan contoh gini, mana kuesionernya? Udah, saya tembak aja Pak jawabannya. Nah, jawaban yang diberikan oleh saya terhadap pertanyaan yang sudah dipilih, itu akan terlihat konsistensinya jawabannya itu dari satu instrumen, dari satu pertanyaan ke pertanyaan itu. Kalau tidak konsisten, berarti ketahuan itu asal jawabnya. Nah, kalau dia tidak konsisten, kita bisa tanya ulang atau kita buang kuesioner dari responden itu. Ini nggak konsisten jawabannya, buang. Ini kita buang, kita buang, kita buang, kita buang. Ya. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menguji data awalnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian 6 variabel tadi, ya, 6 variabel tadi kita bagi dua. Ada variabel independen, variabel bebas, kemudian ada variabel dependent. Nah, jadi kita bagi dua dari 6 tadi itu. Yang independen, bebas, adalah kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Variabel dependent-nya adalah penggunaan, kepuasan, manfaat bersih. Artinya gini, kalau kalian lihat, ini lebih cenderung kepada sistemnya, ini lebih cenderung kepada orangnya, yang merasakannya, penggunaan, dia menggunakan apa enggak, kepuasan, puas enggak, apa manfaat yang kamu dapat. Kalau ini adalah dari sisi hardware-nya lah, aplikasinya, sistemnya, kualitas informasinya, layanan yang diberikan oleh sistem itu seperti apa. Masing-masing variabel independen ini nanti tadi menggunakan skala Likert. Sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Ya. Nah, ini contoh. Contoh ya.
Jadi kualitas sistem ada SQ1, SQ2, ya. Ini kode instrumennya nih. Oke, nanti latihannya nanti akan saya bahas ini ya. Jadi jangan khawatir ini. Ini penjelasan dari dulu, kita ngambil resume dari jurnal yang ada ya. Oke. Jam 9 ya, sebentar setengah jam lagi ya. Oke. Nah, kemudian kuesioner itu yang kita buat itu kita bagi dua. Bagian pertama itu adalah karakteristik dari responden. Jadi kita ingin tahu usianya, jenis kelaminnya, pendidikan terakhirnya, dan statusnya. Jadi nanti kita akan dapat, oh bahwa yang melamar menjadi calon PNS ini adalah lebih cenderung lebih banyak usianya sekian-sekian. Pendidikan terakhirnya ini. Jenis kelaminnya ini, status pernikahannya ini. Itu tujuannya sebenarnya yang ingin dicapai. Nah, kuesioner kedua itu berisi 20 pertanyaan. Ya. Nah, 20 pertanyaan itu disebar ini. Tadi kan 384 ya. 384. Oke lah, kita sebarkan katakanlah di jurnal itu untuk 385 orang. Dari 385 orang yang kita berikan kuesioner itu, ternyata yang memberikan jawaban itu 255. Contoh lah kalian bilang, Pak, saya sudah memberikan 14 orang, Pak, di kelas ini kuesioner. Tapi yang jawabnya cuma 3 orang. Berarti sisanya itu dia nggak jawab. Nggak memberikan jawaban. Dia nggak mau ngisinya. Nah, dari 385, kuesioner yang kembali itu 255. Nah, kuesioner jawaban yang tidak valid itu ada 54. Kuesioner jawaban valid yang diolah itu ada 201. Ya, seperti itu. Jadi dari 255 yang kembali ini, dilihat bahwa yang tidak valid atau yang tidak reliable tadi ada 54. Nah, 201 inilah yang nanti akan kita gunakan untuk tahapan berikutnya. Ya, begitu juga untuk bagian ke-1, kita kelihatan nih. Kita lihat dari sisi usia, ya, total 201 ya. Total 201. Laki-laki perempuan kelihatan di sini. Pria 93, 108. Total sekian. Usia kelihatan. Di bawah 20 tahun, ada 13 orang. 21 sampai 30, 170. Ini sekian. SMA, SMK, D3, S1, S2. Ini kelihatan. Nah, ini untuk membagi data kita menjadi lebih baik nantinya pada saat di kuesioner. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita memberikan kuesioner yang kembali yang 201 ini, setelah kita uji, setelah kita lakukan uji, setelah datanya masuk, kita uji dengan validitasnya tadi. Tadi kan ada 20 pertanyaan ya. Nah, kebetulan R hitung dan R tabel, jangan dulu tanyain ke saya, Pak, R hitungnya, R tabel gimana? Nanti aja. Nanti kita bahas ini satu-satu. Jadi pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-20 ini, itu diuji untuk menguji validitas, untuk ngecek pertanyaannya itu valid apa enggak. Pertanyaannya ya, valid apa enggak. Ternyata valid semua nih dari hitungannya nih. Dari jawaban yang diberikan oleh 201 orang ini, ternyata 20 pertanyaan ini valid. Oke, berarti 20 pertanyaan ini bisa kita gunakan. Kemudian kita uji lagi yang kedua dengan uji reliabilitas untuk mengecek tingkat konsistensi jawaban. Ya, nih kita lihat nih. P1 sampai P20. Ya. Ini angka-angka variannya ini. Oke. Itu ya. Nah, ini kita lihat reliabilitasnya 0,9. Oke, itu cukup bagus nih. Nah, tahapan inilah yang nanti ya, tahapan ini yang nanti akan digunakan oleh kita untuk mengolah yang berikutnya. Bentar ya. Jadi untuk pakai nanti setelah kita olah, ya, jadi saya mau menyampaikan sampai situ dulu. Nah, nanti setelah kalau kita lihat di jurnalnya ini, nah, nanti kita buat yang ini model tadi, tuh, dengan software ya. Nanti kita akan hitung ini. Nih. Ya, jadi kalau datanya udah ada, nanti kita bentuk seperti ini, ya, SQ, ya. Ini service quality, information quality,
ini sistem ya, kemudian use ya, kemudian ini tadi ya user satisfaction, ini net benefit-nya. Nah, masing-masing akan menghasilkan angka nih. Angkanya nggak usah dihitung oleh kalian, ini otomatis nih dengan software itu akan terhitung dari sini. Ya, nanti akan kita olah di situ. Nah, yang penting dari situ nanti terakhir di sini contoh. Oke. Nah, dari sini. Oke. Ini contohnya. Kalau kita lihat di sini nanti dari pad yang jalur yang ada ini tadi, nih jalurnya ini ya, contoh kita ambil, bahwa information quality itu terhadap use, ya information quality terhadap use itu min 0,16 yang ini nih. Nanti ini kita lihat ada di bawah ya diagramnya. Nih min 0,16 yang ini. Nih. Nah di sini dicatat nih, dibikin tabel estimasinya. T-value-nya diambil min 0,52. Min 0,52 nih, ya. Oke, yang ini ya, yang nomor 3 ini. Nanti kita jelaskan. Artinya di sini artinya apa? Kelihatan di sini. Tidak signifikan. Berarti hipotesis yang H2A itu ditolak. Begitu juga untuk data yang lain. Sampai 9 tadi. Maka kesimpulan akhirnya nih, bahwa korelasi yang muncul antara variabel sistem quality adalah tidak signifikansi. Ya, terus nanti hasil akhirnya adalah di sini kelihatan. Ya. Tuh. Tidak adanya, nih saya highlight ya, tidak adanya pengaruh kualitas sistem, kualitasan terhadap penggunaan merupakan faktor yang tidak suksesnya sistem. Ya, terdapat 9 hipotesis yang dibentuk untuk menguji kesuksesan ini. Ya, nah, tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa website SCCN belum bisa dikatakan sepenuhnya sukses. Tidak adanya pengaruh kualitas. Para pelamar CPNS sebagai pengguna tidak mendapatkan kepuasan menyeluruh dalam penggunaan sistem dan layanan didapat tidak berjalan dengan baik. Nih, catatan-catatannya. Sulitnya mengakses website berpengaruh terhadap kurangnya minat penggunaan. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan kualitas sistem dan kualitas informasi agar memberikan pengaruh positif terhadap pengguna. Jadi bisa jadi pada saat kita ngitung ini minus, nah ini ada pengaruh nih. Oh ini minus-minus ini artinya tingkat kepercayaan berpengaruh. Ya, di situ hasilnya. Makanya diberikan kesimpulan seperti itu. Ya, jadi kemudian setelah kita menguraikan data itu ada saran dari penulis, ya, nah, beberapa sarannya, ya, saran-saran itu nanti akan dijadikan dasar bagi pengguna sistem untuk memperbaikinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?